Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sholih-sholihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat ya belajarnya meskipun dari rumah. Berjumpa lagi dengan Bu Hania dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4 SD NU Nawa Kartika. Untuk materi hari ini kita akan belajar perilaku terpuji, yaitu rendah hati dan hemat. Tujuan pembelajaran: setelah kalian belajar, diharapkan kalian dapat memahami sikap rendah hati. Yang kedua, memahami perilaku hemat. Yang pertama, rendah hati. Ya, nama lain rendah hati adalah tawadhu. Artinya jauh dari kesombongan. Nah, rendah hati artinya adalah bersikap tidak sombong. Orang yang tawadhu itu selalu bersikap tenang, sederhana, dan menjauhi kesombongan. Lawannya adalah takabur atau sombong atau tinggi hati. Orang yang tawadhu itu selalu ikhlas dalam beramal dan akan menghormati orang lain. Ciri-ciri dari rendah hati yang pertama adalah tidak mengharapkan imbalan karena dia beramal dengan ikhlas. Yang kedua, menjauhi sikap membanggakan diri. Dan yang ketiga, berusaha menghindari sikap sombong. Manfaat dari sikap rendah hati adalah disayang oleh Allah, disenangi banyak orang, dan terhindar dari sifat sombong. Nah, anak-anak, kalian itu diharapkan bersikap rendah hati, tetapi jangan rendah diri, ya. Nah, apa sih perbedaan rendah hati dan rendah diri? Jika rendah hati itu tidak suka memamerkan apa yang dimilikinya. Kalau rendah diri itu tidak percaya diri atau minder. Perilaku terpuji yang kedua adalah hemat. Apa sih artinya hemat? Hemat itu menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus berusaha untuk hidup sederhana, ya. Tidak boleh menghambur-hamburkan uang untuk hal yang kurang penting. Lawannya adalah boros atau berfoya-foya. Nah, Allah menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Jadi orang yang boros itu akan menjadi temannya setan. Allah mengajarkan kita agar dapat hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara berderma atau saling memberi.
Orang yang hemat itu menggunakan sesuatu secara tidak berlebihan. Bukan berarti pelit ya, hemat itu ya. Nah, orang yang hemat itu dia akan menabung ya. Nah, manfaat dari menabung itu untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu kebutuhan yang mendesak. Jadi ketika ada keperluan mendesak, kita sudah punya cadangan uang untuk membayarnya ya. Nah, bentuk-bentuk perilaku hemat itu bisa dalam menggunakan uang, kemudian menggunakan waktu, hemat menggunakan air, menggunakan telepon, menggunakan listrik, dan menggunakan peralatan sekolah. Nah, manfaat dari perilaku hemat yang pertama adalah melatih kepekaan sosial dengan menyisihkan sedikit dana untuk orang yang sangat membutuhkan, seperti sekarang ini sedang terjadi banjir. Nah, kita menyisihkan sebagian uang untuk membantu mereka yang terkena musibah banjir. Yang kedua, menggunakan harta untuk yang bermanfaat. Yang ketiga, mempunyai cadangan jika ada kebutuhan yang mendesak. Demikianlah materi perilaku terpuji. Sekarang tugasnya adalah kalian mengerjakan latihan soal berikut pada lembar kertas yang dibagikan, ditulis isinya saja. 1. Nama lain rendah hati adalah. 2. Lawan dari rendah hati adalah. 3. 3 ciri rendah hati yaitu. 4. 3 manfaat rendah hati yaitu. 5. Perbedaan rendah hati dan rendah diri adalah. 6. Menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan disebut. 7. Menggunakan sesuatu secara berlebihan disebut. 8. Orang yang boros akan menjadi teman ... 9. Manfaat dari menabung adalah. Dan yang terakhir 10. 3 manfaat perilaku hemat yaitu. Demikianlah anak-anak pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.